yang bisa menjembatani diskusi ini dengan sangat bagus dan cantik. Tahu nggak contohnya siapa political genius di Asia yang bisa memainkan the feeling of the people sehingga dia dianggap wah ini nasionalis, ini pro negeriku ini, tetapi langkahnya berbalik dengan apa yang dia katakan dan tidak ada yang menyangka bahwa dia mengkhianati janjinya dan kata-katanya. Orangnya adalah Mahathir Mohamad. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Aula Freedom Institute. Kita akan menghadiri acara diskusi public discussion yang bertopikan populisme, demokrasi dan kebebasan, terselenggara atas kerjasama dengan Freedom Institute, Frederick Naumann Foundation for Freedom, Youth Freedom Network dan Akademi Merdeka. Teman-teman di sini sangat antusias, banyak pemilih muda di sini yang saya lihat muka-mukanya yang sangat fresh dan malam ini kita akan mendiskusikan topiknya khususnya tentang populisme. Pembicara kita ada 3 orang, saya panggil saja langsung ke depan. Yang pertama yang sudah hadir di sini Mas Rizal Mararanga, silakan di chairs. Kemudian Mas Burhanuddin Muhtadi, silakan. Dan ada satu lagi Pak Rainer Erkens, beliau dari Frederick Naumann Foundation, tapi akan mengikuti para narasumber. Kita akan berdiskusi tentang populisme. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa topik ini pertama kali diangkat. Sebagaimana diketahui 2 tahun lagi kita akan memasuki tahun pemilu, tahun 2014. Tapi tahun ini kita sudah memulai dengan Pilkada Jakarta. Hasilnya putaran pertama sudah sama-sama kita ketahui. Kemudian dari hasil itu kemudian ada diskusi kecil di antara teman-teman Youth Freedom Network tentang kemenangan untuk putaran pertama, calon yang dianggap populis begitu. Dan juga kalau tidak bicara soal kemenangan tapi janji kampanye semuanya menjanjikan hal-hal yang populis kalau saya tidak salah mencatat. Untuk itu malam ini kita akan berdiskusi tentang populisme. Saya akan memberikan kesempatan pertama kali kepada Mas Burhan yang sudah Mas Mas Rizal dulu, walaupun sebetulnya pengantar dan membuka sebetulnya ini di luar skenario awalnya Mas Burhan, tapi mempersilakan Mas Rizal. Pada beliau saya persilakan, mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi, sudah sangat familiar dan dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik tidak diragukan, tapi mungkin kita akan lebih banyak bicara sebagai praktisi malam ini. Waktu dan tempat saya persilakan, sekitar 20 menit Bang. Jadi sekarang sudah berganti status, pengamat menjadi praktisi. Praktisi itu kan biasanya orang bicara praktisi iklan, praktisi public relation. Nah, ini maksudnya praktisi politik kira-kira. Baik, terima kasih Bung Iksan, Bu Burhan, Pak Renar dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini temanya menarik, besar, tetapi agak elusif sedikit. Saya di sela-sela kesibukan, barusan ini pulang dari pasar Manggarai, pasar rumput ya. Jadi di pasarnya terus masuk kampung-kampungnya, buka puasa bersama Pak Ical dengan masyarakat kampung, ya, masyarakat rakyat kampung. Jadi konsep grassroots roadshow itu kita katakan sekarang pakai istilah baru, konsep belasak blusuk. Datang disambut dengan rebana yang ribut, jadi gedebak-gedebuk. Jadi kita punya pengungkapan baru untuk menggambarkan bahwa kita harus masuk ke masyarakat kampung. Kemarin saya ke Brebes itu 2 hari lalu, Brebes dan Tegal. Masuk kampung-kampung dengan ada disambut tarian rakyat, jadi belasak blusuk plus gedebak-gedebuk. Besoknya ke Tegal, ketemu nelayan, masuk kampung gedebak-gedebuk, belasak blusuk. Siangnya terbang naik helikopter ke Gresik, masuk kampung buka puasa, siangnya belasak blusuk. Ketemu dengan, nah ini saya mau ceritakan juga apa hubungannya dengan konsep yang elusif ini. Oke, kita mau pemilu, mau ini segala macam. Kita mungkin barangkali problem pemilu, problem bagaimana, ini kan ada ahlinya nih, ahli survei dan jajak pendapat, tetapi dari segi filosofi
konseptualisasi apa yang harus dilakukan dalam pemilu, bagaimana bahwa rakyat walaupun gampang dikatakan bukan sebuah konsep yang terlalu jelas sebenarnya, karena kalau lihat nyata tidak ada rakyat. Ada nggak rakyat? Saya mau tanya yang mana yang rakyat? Ada A, ada ini, ada B, ada C. Rakyat kan nggak ada, dia sebuah konsep. Nggak nyata, saya nggak pernah lihat rakyat. Yang saya lihat orang per orang, individu per individu. Anda nggak mau dibilang kan? Bukan saya bagian yang lebih besar. Seperti romantisme Rousseau. Oke, dengan menyerahkan individu, diri saya menjadi bebas. Nah, itu Rousseau. Artinya dengan bergabung bersama keseluruhan, Anda menjadi diri Anda sendiri. Itu kan romantisme yang nggak masuk akal. Hanya ada pada filosof zaman Rousseau. Tapi kita mulai dengan populisme, demokrasi, dan kebebasan. Kebebasan kita jelaslah, kebebasan positif atau kebebasan negatif. Tetapi demokrasi dan populisme, Anda lihat nggak dari segi bahasa dulu? Populisme akar katanya populi dari Latin, rakyat. Demokrasi akar katanya juga demos, tapi satu Latin, satu Greek, satu Yunani, sama artinya. Oke, cuman karena pakai kratein, artinya tata pemerintahan rakyat. Yang satu sama juga demosisme atau populisme, paham kerakyatan, rakyatisme. Nah, tadi apa sih rakyat? Anda rakyat bukan? Iya, tapi kalau saya tanya Anda siapa? Ya saya Rizal, saya Aan, saya Badu. Pada tingkat ini ada ketegangan antara kebersamaan dengan individu. Tapi itu soal terlalu filosofis. Nanti kita kalau Anda mau kembangkan ke sana kita bisa kembangkan. Tetapi umumnya kalau kita bicara populisme, ya seperti ini kan, bahwa ada kemungkinan populisme itu bisa bertentangan dengan demokrasi dan bisa mengancam kebebasan. Karena itu kan dia dibicarakan dalam konteks seperti ini. Kalau populisme sama dengan demokrasi, kan tidak dalam judul seperti ini. Biasanya orang berpikir populisme, saya sendiri tidak ingin terburu-buru karena konsepnya agak tidak terlalu jelas, kecuali kalau kita mau memperjelasnya. Barangkali kita memperjelasnya dengan diskusi-diskusi seperti ini. Biasanya kalau kita bilang komunisme jelas, oke, menghapuskan hak milik individu, menciptakan pemerintahan bersama yang akhirnya dipimpin oleh partai, Vanguard Party, dengan tokoh-tokoh partai, di mana semua menjadi milik semua. Artinya semua menjadi milik negara, artinya siapa yang menguasai negara memiliki semua. Dan birokrasi dan partai yang memiliki negara, ya dialah yang memiliki semua. Itu komunisme. Sosialisme versi lebih lembut dari itu, oke, melakukan pemilikan bersama kalau sosialisme demokratis dengan cara lewat parlemen, tetapi biasanya hal-hal yang bersifat strategis, kereta api, transportasi, air bersih milik negara, silahkan swasta. Itu sosialisme, pelembutan dari komunisme. Ada yang tidak demokratis, ada yang demokratis. Kapitalisme juga jelas. Oke, kapitalisme demokratis juga jelas, artinya usaha swasta yang didampingi dan diimbangi oleh sistem di mana rakyat berkuasa. Rakyat dalam pengertian jangan terlalu filosofis, artinya kumpulan orang banyak yang kalau kita lihat pada Burhan, kumpulan orang banyak bukan orang banyak kan nggak satu, ada partai beda-beda, ada aspirasi beda-beda ya. Fairness-nya kalau dalam pemilu dilihat orang paling banyak yang mana, 50+1 atau majority, pluralis. Itu orang banyak. Nah, sekarang kalau populisme apa? Itu lain. Membangun citra itu kan metode dalam politik. Itu marketing, gimmick. Penting soal lain. Tetapi itu kan metode menarik pemilih dengan membangun citra. Populisme ya satu metode. Nah, ini pentingnya kita bisa pisahkan. Apakah dia metode atau dia filosofi? Kalau filosofi, bahasa Indonesianya filosofi kerakyatan itu apa kan nggak jelas. Oke, apakah Anda mau pajak lebih rendah atau lebih tinggi? Apakah Anda mau deregulasi atau tidak deregulasi? Nah, biasanya jangan terlalu rumit. Biasanya yang dimaksud itu dengan populisme bisa varian kiri, bisa varian kanan. Ya, varian kirinya barangkali
Kalau kita lihat paling banyak kata ini kan dipakai untuk menggambarkan para politisi di Amerika Latin. Banyak diasosiasikan dengan kiri, tapi juga tidak kurang dengan yang kanan. Kalau kanan biasanya negara, nasionalisme, proteksionisme ekonomi, tetapi tidak sampai pada pengambilan hak milik pribadi. Oke, tidak sampai pada pembuatan begitu banyak perusahaan-perusahaan negara. Populisme dalam Hitler ada elemennya. Populisme di kanan contohnya biasanya kalau fasisme dianggap kanan, populis. Oke, kiri populis sangat banyak contohnya dari Ho Chi Minh sampai yang begitu banyak di Tanzania, di Afrika. Nah, kalau saya sih jangan buru-buru melihat bahwa populisme sebagai sebuah sistem itu jelek karena nggak jelas apa yang dimaksud populisme. Nah, yang menarik adalah yang tadi Anda pertanyakan, pencitraan. Nah, Anda artinya mau tidak mau Anda ingat nggak seperti kata John F. Kennedy, we campaign in poetry, but we govern in prose. Kita berkampanye dengan puisi, kita memerintah dengan prosa. Ini sebenarnya kita mau ke sana nih, ya pembicaraannya. Berkampanye dengan puisi artinya dengan kata-kata indah, dengan ini persuasi, dengan kalimat, dengan pokoknya apa saja yang bisa menarik orang supaya memilih kita. We campaign with poetry, but we govern with prose. Pada saat memerintah lain lagi. Oke, Anda bilang janji yang berbunga-bunga, kampanye kan selalu begitu. Tidak mungkin ada orang berani kampanye dengan mengatakan, saudara-saudara rakyatku sekalian, marilah kita berkorban, marilah kita ikat pinggang, gaji Anda akan saya potong sebagian, subsidi Anda saya akan kurangi. Pilihlah saya karena saya memikirkan masa depan. Enggak ada orang dipilih di Indonesia maupun di Amerika dengan cara seperti itu. Lihat Obama, apa yang Obama lakukan sekarang. Sumber persoalan kita adalah Wall Street, sumber persoalan kita adalah dunia perbankan. Dia tahu bahwa itu tidak sepenuhnya begitu. Situasinya jauh lebih kompleks. Tapi dia tahu bahwa kalau dia sekarang bilang change, yes we can, orang sudah nggak percaya lagi. Gimana nih yes we can, yes we can. Uang 4 tahun hampir krisis kayak gini. Jadi dia cari cara baru. Oke, Romney ini seorang pedagang pasar modal, investment banker. Ini ada hubungannya dengan krisis ekonomi. Dia tahu bahwa bukan hanya investment bankers yang menjadi persoalan ekonomi Amerika. Dia tahu persis bukan cuma Wall Street yang menjadi persoalan ekonomi Amerika. Tapi untuk kampanye dia butuh bete noir, dia butuh satu fokus buat dirinya yang positif, dia butuh fokus satu lawannya yang negatif. Dia pilih itu. It's campaign strategy. Citra positif buat dia, citra negatif buat lawannya. Nah, oke. Ini masalah penting. Apa yang dikatakan bahwa nanti apa yang dilakukan dalam pemerintahan be govern be prose, inilah pertanyaan kita, seberapa jauh sebenarnya janji-janji, kata-kata, retorika dan puisi pada saat kampanye bisa berbahaya pada saat governing. Inilah problem yang kita mau katakan. Memang di sini kan kebebasan, tapi sebenarnya bukan cuma kebebasan masalahnya. Kalau kebebasan kita sebenarnya gampang, ya. Prabowo nanti bikin janji-janji segala macam, dia ini agresor, represor, bahaya. Itu kan gampang, nggak perlu analisis. Coba kita lebih dalam sedikit, oke? Bagaimana diskrepansi antara apa yang harus dikatakan dengan apa yang mungkin dilakukan setelah berkuasa? Semakin senjang jaraknya, karena masyarakat misalnya berharap tentang sesuatu yang terlalu jauh dengan kenyataan, politisi kan ikut saja maunya masyarakat. Saya politisi, saya mau dipilih, saya mau menang pemilu. Kalau politisi menangkap sinyal dari masyarakat, masyarakat kita ini senang banget. Misalnya, oke, semua masyarakat nggak suka subsidi, tapi kan tergantung level suatu masyarakat untuk benar-benar selalu mau ditolong, selalu mau dibantu, selalu mau pemerintah aja yang ngasih terus. Kalau political culture-nya seperti ini, maka politisi harus menangkap sinyal itu dan mengikuti itu untuk terpilih. Tetapi itu membuat dia agak susah berkuasa. Saya kasih contoh satu yang model yang paling bagus di Asia.
yang bisa menjembatani diskrepsi ini dengan sangat bagus dan cantik. Tahu nggak contohnya siapa political genius di Asia yang bisa memainkan the feeling of the people sehingga dia dianggap wah ini nasionalis, ini pro negeriku ini, tetapi langkahnya berbalik dengan apa yang dia katakan dan tidak ada yang menyangka bahwa dia mengkhianati janjinya dan kata-katanya. Orangnya adalah Mahathir Mohamad. Anti Yahudi, anti asing, anti Amerika. Tahu nggak kebijakan perbankan Malaysia? Jauh lebih liberal ketimbang perbankan dimanapun di Asia. Tetapi sistemnya kan tidak fully demokratik, that's the problem. Apakah mungkin sistem demokrasi seperti kita sekarang? Nah ini saya kasih contoh, kenyataan di Indonesia. Kita lihat Prabowo. Yang dia katakan, baik tersirat maupun tersurat. Ini kadang-kadang yang tersuratnya yang lebih penting. Ini saya baru baca seorang filosof Prancis, Bastiat, salah satu kaum liberal Prancis yang sangat tajam, ya lebih kolumnis dan eseis. Dia bilang dalam ekonomi bukan apa yang kelihatan yang paling penting, tetapi apa yang nggak kelihatan. Nah pada Prabowo barangkali kita bisa katakan, kira-kira apa ini yang dia mau katakan? Bekas jenderal dipecat militer. Apa sih yang bisa dikatakan oleh orang seperti ini? Dekat ke PDIP, mau mengambil, kalau Mbak Mega kurang, PDIP kurang kreatif, dia bisa, pasarnya kan dia mau ambil yang kaum nasionalis. Kita lihat beberapa iklannya, saya baru coba lihat-lihat, oke, ngeritik sana, ngeritik sini, perusahaan asing, dia bukan mau nasionalisasi ekonomi ala tahun 50-an, tetapi dia jelas mengobarkan semangat proteksionisme ekonomi. Oke, semangat. Ya seperti biasalah para LSM kita kalau ngomong soal Freeport, yang mereka nggak tahu apa yang terjadi di Freeport, apa yang terjadi di Exxon, menggampangkan bahwa Indonesia malah petaka ekonomi karena perusahaan asing. Kalau kita pelajari kasusnya nggak begitu seperti itu. Oke? Nah, populisme dalam pengertian ini ya mencoba membujuk masyarakat dengan hal-hal yang terlalu jauh dari kenyataan. Apakah berbahaya bagi demokrasi? Ataukah ada jalan lain? Saya, Golkar, Abu Rizal Bakri. Udah 6 bulan belasak belusuk, gedebak-gedebuk. Ini masyarakat kita maunya apa? Memang kalau kita lihat dari survei, kan ada agregat. Pemimpin harus merakyat, pemimpin itu jujur, persepsi terhadap kejujuran. Tapi itu kan agregat universal. Kita kan mau masuk ke hatinya kira-kira apa maunya nih. Kita ngomong apa soal ekonomi supaya pada saat yang sama mereka tertarik pada kita dan di pihak lain begitu kita berkuasa kita mungkin lakukan. Ini penting sekali karena ini menentukan Indonesia ke depan. Untuk berbuat baik kita butuh kekuasaan. Ini demokrasi. Oke? Untuk berbuat baik kebijakan yang bagus butuh politik, butuh power. Tapi untuk dapat power what should we do? Apakah kita mengorbankan akal sehat? Apakah kita mengobarkan semangat kerakyatan yang tidak realistis? Dalam hal tertentu pasti harus. Tetapi seberapa jauh kompromi kita terhadap pesan itu? Indonesia belum punya banyak buku tentang yang meneliti ini. Ini kan hasil-hasil survei empiris bagus. Kita terima kasih kepada Burhan, Saiful, Denny, Kodari. Mereka memberikan kita beberapa data empiris yang menarik. Tetapi kita membutuhkan data-data atau analisis subjektivitas masyarakat yang kita belum punya untuk melihat sebenarnya nuansa-nuansa ini. Saya terus terang masih bertanya-tanya, pesan apa yang paling baik? Misalnya ya, gampangnya begini, saya mau kasih tahu pada Anda. Untuk buruh, kita sudah punya pesan yang bagus. Gaji minimum di Tangerang 1.400.000. Di NTB, NTT 700-800. Oke. Kalau kita kasih pesan, kalau saya menang, kalau Golkar menang, saya akan usahakan 2015 gaji buruh minimum seluruh Indonesia 2 juta rupiah. Oke. Kita sudah hitung-hitung, mungkin. Oke. Toh inflasi begini, ekonomi nggak akan rusak kalau kita bisa kasih insentif pengusaha agar gaji buruh menjadi minimum 2 juta. Buruh kita tes pesan ini,
Wah, senangnya minta ampun. 2 tahun lagi gaji saya yang sekarang 800 jadi 2 juta. Oke? Mungkin. Tetapi begitu kita bilang 2 juta, Prabowo dengar 2 juta, gua hajar 3 juta. Gaji buruh 3 juta. Muncul Megawati, kita kalah nih kalau enggak 3,5 juta. If you take it too far, ini bentuk populisme yang paling kasar. Apakah itu akan bagus bagi demokrasi dan ekonomi jangka panjang? That is the question. Apakah politik, kampanye politik harus masuk sepraktis itu dalam kebijakan? Ini cuma satu contoh, Burhan. Untuk segmen buruh, segmen petani. Jangan lupa yang paling penting bagi kebijakan petani ada 2 hal. Oke? 1 pupuk, 1 benih. Yang ketiga tentu saja harga. Oke? Benih, pupuk, harga. Kalau kita sekedar mau menang pemilu, hajar iklan yang bagus, kasih yang profesional, petani, subsidi petani akan kita kurangi sejauh mungkin dengan angka segala macam, dengan chart. Benih kita akan tingkatkan dengan dan harga kita akan stabilkan. Kalau perlu buat petani kita akan tinggikan 10% setiap tahun. Siapa petani enggak ketar-ketir? Kira-kira Prabowo mengambil cara ini dalam iklannya, tapi belum terlalu jauh. Apakah ini populisme? Ya? Atau jangan dulu berdebat soal istilah. Ini kan istilah kadang-kadang sebenarnya sama aja artinya demokrasi dengan populare. Populer dikenal. Sebenarnya, nah, kalau itu dilakukan dalam demokrasi, apa yang terjadi dengan Indonesia? Bisakah politisi yang baik menemukan keseimbangan di mana kita melakukan campaign with poetry tetapi tidak merusak kemungkinan masa depan Indonesia? Nah, ini butuh proses. Indonesia demokrasinya kan baru 3 kali pemilu ya. Berapa kali bukan 3 pemilu langsung? Ini sudah dites 3 kali, tapi tesnya kan akan 5 tahun sekali. Dan di daerah juga begitu. Sekolah gratis, semua gratis. Kampanye menang loh yang sekolah gratis, segala macam pokoknya gratis. Semua kalau kampanye saya akan di daerah jadi pegawai negeri penting sekali. Pegawai negeri akan saya tambah, guru akan saya tambah semua. Tahu nggak sekarang peningkatan pembiayaan paling besar selain subsidi? Ya semuanya mahal, besar, tapi tanpa terduga pensiun pegawai sekarang mulai sudah kira-kira tahun ini 60 triliun. Ya, 4,5 juta pegawai, 2,5 jutanya guru. Mereka yang direkrut menjadi guru SD Impres pada zaman Pak Harto tahun 70-an bom minyak, sekarang menjadi pensiun tahun 70-80-an. Kita harus bayar. 15 tahun lagi sama dengan Amerika. Social security-nya kan pengeluaran salah satu terbesar selain defense. Pengeluaran pensiun akan menjadi 160 triliun. Oke? Dia akan menjadi item terpenting dalam anggaran. Perbedaannya adalah kalau di Amerika struktur demografisnya lebih banyak penduduk usia tua, itu yang membuat social security membengkak, pensiun membengkak. Di Indonesia struktur penduduknya muda, tapi pensiunnya sudah membengkak. Nah, kalau politisi memainkan kartu ini di daerah kan, pensiun akan saya tingkatkan 3 kali lipat, jumlah pegawai negeri akan saya tingkatkan 2 kali lipat, dari 4,5 juta menjadi 10 juta. Orang daerah tepuk tangan, berarti saya bentar lagi jadi pegawai negeri nih kalau lulus. The question is, what happened after that? Nah, inilah kenapa kita diingatkan oleh diskusi seperti ini. Saya akan tutup di sini. Saya nggak mau kasih jawaban, saya kasih food for thought, ya. Coba kita pikirkan di jangka panjang, it is going to be important. Oke, saya lihat di sini kan umumnya kaum muda. Kaum muda ini mereka yang berusia di bawah 19 tahun, antara 15 sampai 19 tahun, itu kurang lebih 20 juta usia jumlahnya. Kalau kita naikkan lagi di bawah 29 tahun, kurang lebih hampir 50 juta. Tetapi kalau kita pakai kategori anak muda di bawah 35 tahun, saya bukan lagi anak muda, saya sudah 47, 48 tahun. Sejak 40 tahun saya berhenti menghitung umur saya.
Setiap tahun saya tanya ulang tahun berapa? 40. Bukan, setelah 40 tahun, your age is your state of mind. Ini pikiran. Umur itu pikiran. Ada orang muda tapi gayanya dan pikirannya dan hatinya tua. Ada orang makin tua tapi si kelakuannya makin muda. Itu yang paling enak tuh. Nah, di bawah 35 tahun jumlahnya 87 juta menurut sensus penduduk tahun 2010. Pemilih berapa kira-kira? 160? 171. Jadi hampir 50% pemilih Indonesia adalah mereka yang di bawah 35 tahun. 35 tahun dengan dominasi mereka yang di bawah 25 tahun. Jadi sebenarnya pemilih terbesar ya selain mahasiswa, mereka yang baru lulus SMA, lulus mahasiswa, mereka yang stop SMP jadi nggak jadi SMA, itulah kira-kira setengah dari pemilih Indonesia. Apakah mereka susceptible? Mereka rentan terhadap godaan-godaan. Kamu nggak lulus SMA nggak apa-apa, kamu akan dapat subsidi 2 juta per bulan kalau saya jadi presiden. Mampus kita semua kalau kayak gitu. Tetapi kan kekuatan sebuah negara seperti Amerika, Eropa macam-macam. Tetapi in the end mereka bisa balik ke common sense, akal sehat. Oke? Sekarang saya belum melihat bahwa ada politisi yang berbahaya dalam pengertian. Ya berbahaya kalau Prabowo kan berbahaya karena masa lalunya. Kalau dia jadi presiden, bukannya kita jadi rumit lagi dalam soal internasional. Bukannya kita jadi, itu kan kenapa kita, kemudian kalau dia dulu berani menculik orang, apa nanti kalau jadi presiden gak lebih bahaya tuh? Itu kan boleh dong bertanya. Tetapi kan bahwa apakah dia populis ke depan dalam pengertian yang kita khawatirkan tadi, itu saya belum lihat. Belum ada politisi yang berbahaya di Indonesia dalam kategori itu. Nah, Jokowi kan enggak, ya, dia pesannya kan dirinya, pesannya dia kan baju kotak-kotaknya. Kita enggak lihat itu populis atau enggak populis, itu salahnya orang Jakarta, ya kamu enggak tahu siapa kamu pilih, ya boleh aja bagus. Saya enggak suka Foke, tapi saya belum tahu apa-apa soal Jokowi. Tapi kan dia dipilih ya kita hormati ya, kita anggap ya Indonesia ya masih begitu ya, enggak penting lah. Idenya apa, pesannya apa, yang penting kan ada kerakyatan, ada suasana kerakyatan. Wong mukanya sudah kerakyatan. Nah, itu kalau kita anggap itu populisme yang light populism, ya, mungkin innocent populism, populisme yang nggak berdosa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya malah bagus kan, soalnya kita jengkel banget ini, masa sih Jakarta makin macet, gubernurnya nggak pernah ngomong tentang ini, mungkin pinter tapi nggak bisa ngomong, mungkin pinter tapi nggak komunikatif dan nggak kerakyatan, cara pakaiannya aja nggak kerakyatan. Jadi Jokowi, ya ini kotak-kotak nih, ini kotak-kotak, kalau dia juga kerakyatan, kamu ikut pemilihan gubernur aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya tutup di sini. Ya, saya mohon maaf, saya nggak kasih jawaban, Bung Burhan. Mungkin jawabannya di Mas Burhan. Saya cuma kasih bahan untuk kita pikirkan lebih jauh. Indonesia, demokrasi kita masih muda. 100 tahun lagi kita harap Indonesia masih demokratis. 200 tahun lagi masih demokratis. Dan jangan lupa generasi Anda generasi beruntung. Kenapa Anda beruntung? Karena mungkin dalam masa hidup Anda, ya, 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, kalau kita dapat pemerintahan 5 kali lagi yang baik, kreatif, kuat, tetapi sekaligus tahu harus bikin apa, maka Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 25 tahun ke depan. Anda sekarang kan 20-an tahun, 30-an tahun. Jadi pada saat Anda seusia saya, memasuki 50 tahun, Anda bisa berdiri tegak, dunia, saya anak Indonesia, saya warga Indonesia, kami bangsa demokratis sekaligus kami bangsa yang maju. Nggak kalah sama Spanyol, nggak kalah sama Inggris, bahkan nggak kalah sama Amerika. Dan kalau itu terjadi, kita semua bisa mengatakan terima kasih kepada generasi sebelumnya. Terima kasih. Perlu saya ingatkan, tema populisme ini memang topik yang sangat baru
dan perlu berhati-hati. Saya setuju dengan Mas Rizal. Dan perlu saya ingatkan juga, saya di sini dikelilingi oleh 3 sarjana ilmu politik, yang satu doktor, yang satu master. Pak Erkens juga latar belakangnya dari ilmu politik. Ya doktor, kurang ijazah aja. Bos doktor. Betul, setuju saya. Baik, kita lanjut ke Mas Burhanuddin Muhtadi yang akan menyampaikan papernya. Sudah teman-teman terima, dan ini ada survei. Mungkin flow-nya ke Mas Burhan, silakan. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.